Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Seheni, MPM 19030033. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Geografi. Ini adalah tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Lahan Permukiman di Kecamatan Kota Tangah. Saya akan mempresentasikan 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang A, latar belakang. Negara Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar mata pencarian penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat pesat serta terjadinya kebutuhan tempat tinggal tentu saja mempengaruhi kebutuhan lahan, yang akhirnya memanfaatkan lahan sawah, yang kemudian akan menimbulkan ketimpangan antara luas lahan sawah dengan kebutuhan lainnya. Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman yang terjadi di Kota Padang dikarenakan banyaknya masyarakat luar Kota Padang bekerja di ibu kota memilih untuk tinggal di wilayah Kota Padang, sehingga pertumbuhan penduduk dan permintaan lahan permukiman semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan kenyataan mengenai terjadinya penyusutan luas sawah di Kota Padang, penulis tertarik untuk meneliti alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi lahan permukiman yang terjadi di Kecamatan Kota Tangah dengan judul Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Lahan Permukiman di Kecamatan Kota Tangah. B. Identifikasi masalah. Yang pertama, tingginya pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan ketersediaan lahan pertanian di Indonesia semakin menyusut. Yang kedua, tingginya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi permukiman dan perkantoran. Yang ketiga, daerah Kecamatan Kota Tangah merupakan salah satu lokasi favorit untuk tempat tinggal bagi masyarakat yang beraktivitas di Kota Padang. Yang kelima, alih fungsi lahan pertanian sawah berdampak rugi bagi masyarakat. Yang C, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang rumus masalah yang dapat diangkat yaitu bagaimanakah dampak alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi lahan permukiman bagi perekonomian bagi masyarakat di Kecamatan Kota Tangah. Yang kedua, bagaimanakah dampak kondisi permukiman baru terhadap alih fungsi lahan pertanian sawah. Selanjutnya bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, kajian teoritis. 1. Lahan dan alih fungsi lahan. Pengertian lahan. Lahan merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencangkup semua komponen biosfer yang dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, dan lain-lain. Yang B, pengertian alih fungsi lahan. Menurut Utomo dalam Lestari 2009, alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah berubahnya suatu penggunaan lahan ke penggunaan lahan lainnya. C, pola alih fungsi lahan. Ada 7 pola alih fungsi lahan. Yang pertama, konversi gradual berpola sporadis. Yang kedua, konversi sistematik. Yang ketiga, konversi yang disebabkan oleh masalah sosial. Keempat, konversi tanpa beban. Yang kelima, konversi adaptasi agraris. Yang keenam, konversi multi. Yang D, pertanian. Pengertian pertanian. Menurut Mosher 1966, pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani. Jenis pertanian. Yang pertama, pertanian basah. Yang kedua, pertanian lahan kering. Yang E, peran pertanian. Yang pertama, bagi masyarakat pedesaan, yaitu sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk desa. Yang kedua, bagi masyarakat kota, yaitu penghasilan bulan makanan terutama penduduk kota yang bekerja di pabrik jasa dan perdagangan. Yang ketiga, bagi perekonomian negara, yaitu penghasil produk-produk ekspor yang dinyatakan dengan nilai devisa sektor pertanian pada periode tertentu. Yang kedua, permukiman. Pengertian permukiman. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar dari kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan atau perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian. Permukiman manusia adalah semua bentuk atau autan manusia maupun secara alami dengan segala perlengkapannya.
Yang B, kajian yang relevan. Penelitian yang relevan untuk penelitian ini ada 5, yaitu yang pertama, kajian alih fungsi lahan menjadi non-sawah dan dampak terhadap produksi padi di Kabupaten Blora tahun 2000 sampai 2010. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah serta dampaknya terhadap produksi padi Kota Depok. Yang ketiga, dampak konversi lahan sawah terhadap pendapatan usaha petani padi yang hilang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, studi kasus Kecamatan Bogor Selatan. Yang keempat yaitu analisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Cianjur, studi kasus Desa Sukarsina, Kecamatan Suakalayu. Yang kelima, dampak alih fungsi lahan pertanian ke sektor non-pertanian terhadap ketersediaan beras di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. C, kerangka konseptual. Tingginya angka pertumbuhan penduduk mendorong penggunaan lahan untuk kebutuhan manusia semakin meningkat. Yang ketiga, bab 3, metode penelitian. Yang A, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Kota Tangah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Padang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman. Yang B, metodologi penelitian. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tujuan peneliti, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis data kualitatif deskriptif. Sumber data diperlukan untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang aslinya yang berupa wawancara. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Yang C, teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka atau tanya jawab. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan kegiatan pencarian data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain-lain. Yang D, teknik analisis data. Teknik kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan metode yang telah ditetapkan. E, definisi operasional. Yang pertama, alih fungsi lahan adalah perubahan lahan dalam mengalokasikan sumber daya lahan dari pemanfaatan untuk persawahan menjadi permukiman di Kecamatan Kota Tangah. Yang kedua, permukiman adalah tempat tinggal penduduk lama di Kecamatan Kota Tangah. Lahan sawah adalah lahan tempat produksi padi sawah pertani di Kecamatan Kota Tangah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.